Halo teman-teman, kami mahasiswi dari kelompok 1 Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Pasundan. Dalam video kali ini, kelompok kami akan membahas materi perkembangan peserta didik dan keberagaman siswa. Sebelum memasuki video pembahasan, yuk kita kenalan terlebih dahulu. Dosen pengampu mata kuliah Psikologi Pendidikan yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Toto Sutarto GUMPD dan Ibu Mimi Halimah MPD. Selanjutnya adalah anggota dari kelompok kami. Perkenalkan, saya Angel Septianingsi dengan NPM 215040003 sebagai pihak editor, audio, dan penata musik dalam pembuatan video ini. Perkenalkan, nama saya Laras Fitria Diana dengan NPM 215040012. Saya di sini sebagai pihak penyedia dan penelaah materi. Perkenalkan, nama saya Dea Ristia dengan NPM 215040016 sebagai pihak penyusun dan revisi materi. Sekian perkenalan dari anggota kami. Selanjutnya, kita akan memasuki tahap pembahasan materi. Apakah kalian tahu apa itu perkembangan peserta didik? Perkembangan peserta didik memiliki arti suatu tahapan perubahan seorang peserta didik, baik fungsi-fungsi, pola pikir, moral, fisik, maupun psikisnya, menuju tahapan selanjutnya yang saling berkesinambungan. Mempelajari perkembangan peserta didik merupakan suatu keharusan bagi setiap pendidik. Dalam perkembangan peserta didik, terdapat 5 teori perkembangan dalam pendidikan, yaitu yang pertama, teori perkembangan kerohanian Imam Al-Ghazali. Yang kedua, teori perkembangan maturitas Arnold L. Gisel. Yang ketiga, teori perkembangan ekologi Uri Bronfenbrenner. Yang keempat, teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Dan yang terakhir, yang kelima itu teori perkembangan kepribadian Erik Erikson. Selanjutnya, kita akan membahas kelima teori dari perkembangan dalam pendidikan. Yang pertama, teori perkembangan kerohanian Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali, pada diri manusia terkumpul sekaligus 4 dimensi kejiwaan. Semuanya memiliki berbagai aspek dengan fungsi dan daya masing-masing, baik yang bersifat lahiriah dapat diamati maupun batiniah tak teramati. Adapun dimensi tersebut yaitu dimensi ragawi, dimensi nabati, dimensi hewan, dan dimensi insani. Yang kedua, teori perkembangan maturitas Arnold L. Gisel. Perkembangan manusia bergerak maju melalui suatu urutan teratur. Sejarah biologis dan evolusi spesies menentukan urutan tersebut. Tingkatan kemajuan anak dalam melangkah melalui urutan genotip. Anak menentukan individu, yaitu nenek moyangnya mempengaruhi latar belakang keturunan anak. Seorang anak yang berkembang dengan kecepatan lambat bila dibandingkan dengan anak lain tidak dapat diubah dari arah yang sedang ditempuhnya. Begitu juga dengan anak yang berkembang lebih cepat tidak bisa diubah arahnya. Yang ketiga, teori perkembangan ekologi Uri Bronfenbrenner. Teori ekologi dikembangkan oleh Uri Bronfenbrenner pada tahun 1917 yang fokus utamanya adalah pada konteks sosial di mana anak tinggal dan orang-orang yang mempengaruhi perkembangan anak. Ada 5 sistem lingkungan dalam teori ini, yaitu mikrosistem. Mikrosistem adalah setting di mana individu menghabiskan banyak waktu. Lalu ada mesosistem. Mesosistem adalah kaitan antara mikrosistem. Contohnya adalah hubungan antar pengalaman dalam keluarga dengan pengalaman di sekolah dan antar keluarga dengan teman sebaya. Lalu ada eksosistem. Terjadi ketika pengalaman di setting lain di mana murid tidak berperan aktif memengaruhi pengalaman murid dan guru dalam konteks mereka sendiri. Lalu ada makrosistem. Makrosistem adalah kultur yang lebih luas.
Kultur adalah istilah luas yang mencakup peran etnis dan faktor sosioekonomi dalam perkembangan anak. Yang terakhir ada kronosistem. Kronosistem adalah kondisi sosihistori dari perkembangan anak. Misalnya, murid-murid sekarang ini tumbuh sebagai generasi yang tergolong pertama, di mana anak-anak sekarang adalah generasi pertama yang mendapatkan perhatian setiap hari. Generasi pertama yang tumbuh di lingkungan elektronik yang dipengaruhi oleh komputer dan bentuk media baru. Generasi pertama yang tumbuh dalam generasi revolusi seksual. Lalu yang keempat, ada teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif ini adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek-objek seperti mainan, perabot, dan makanan, serta objek-objek sosial seperti diri dan orang tua maupun teman-temannya. Yang kelima, ada teori perkembangan kepribadian Erik H. Erikson. Teori perkembangan kepribadian yang ditemukan Erik Erikson merupakan salah satu teori yang memiliki pengaruh kuat dalam psikologi. Bersama dengan Sigmund Erikson mendapatkan posisi penting dalam psikologi. Hal ini dikarenakan ia menjelaskan tahap perkembangan manusia mulai dari lahir hingga lanjut usia. Satu hal yang tidak dilakukan oleh Freud selain itu karena Freud lebih banyak berbicara dalam wilayah ketidaksadaran manusia. Teori Erikson yang membawa aspek kehidupan, sosial, dan fungsi budaya dianggap lebih realistis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai keragaman siswa. Keragaman atau diversity yang dimaksud adalah ciri-ciri yang melekat pada kelompok tertentu. Pengelompokan ini dapat ditinjau dari aspek jenis kelamin, jasmania, status sosial ekonomi, etnis ras, budaya, bahasa, agama, kondisi mental, perilaku, intelektualitas, dan seterusnya. Oleh karena itu, seorang tenaga pendidik perlu memahami dan memberikan perlakuan yang tepat bagi kelompok siswa yang berbeda-beda. Adapun keragaman siswa antara lain 1. Gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang cenderung terus-menerus dipakai siswa dalam mempelajari suatu materi pelajaran. Perbedaan gaya belajar siswa dipengaruhi oleh cara berpikir yang biasanya dipakai atau sering diistilahkan sebagai gaya kognitif. Gaya kognitif adalah cara yang terus-menerus digunakan siswa dalam mempersepsi, mengingat, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Ada 3 gaya belajar ditinjau dari modalitas perseptual, yaitu Visual learners are learning to see. Siswa dengan gaya ini membutuhkan melihat langsung bahasa tubuh guru, ekspresi wajah, untuk dapat memahami sepenuhnya isi pelajaran. Auditory learners are learning through listening. Mereka paling mudah menangkap informasi melalui pembicaraan, ceramah, diskusi, mengungkapkan sesuatu, dan mendengar apa yang orang lain katakan. Tactile or kinesthetic learners are learning by moving, doing, and touching. Siswa dengan modalitas perasa, peraba, dan kinestetik paling efektif menyerap informasi melalui menyentuh dengan tangan, merasakan melalui indera pengecap, mencium aroma, melakukan gerakan-gerakan, unjuk kerja, dan aktif mengeksplorasi lingkungan. Kecerdasan majemuk. Ada 9 kecerdasan majemuk, yaitu spatial intelligence atau kecerdasan spasial, yaitu kemampuan membayangkan dan memanipulasi objek yang terdapat di lingkungan. Aktivitas yang menunjukkan kecerdasan spasial antara lain menata objek yang ada di lingkungan, menyelesaikan jigsaw atau puzzle, dan merakit mesin benda yang kompleks, misalnya sepeda, robot, dan sebagainya. Linguistic intelligence
atau kecerdasan bahasa, yaitu kemampuan untuk menggunakan bahasa dengan baik. Aktivitas yang menggambarkan kemampuan linguistik antara lain persuasi verbal dan menulis paper dengan sangat terampil. Selanjutnya, interpersonal intelligence atau kecerdasan interpersonal, yaitu sensitivitas seseorang terhadap pikiran dan perasaannya sendiri. Aktivitas yang menunjukkan kecerdasan interpersonal adalah memperhatikan perasaan yang bercampur aduk dalam diri seseorang dan menandai motif yang sebenarnya dari dalam diri seseorang. Musical intelligence atau kecerdasan musik, yaitu kemampuan menciptakan dan memahami musik. Aktivitas yang terkait adalah menyanyi, memainkan instrumen musik, dan menciptakan komposisi nada. Naturalist intelligence atau kecerdasan naturalis, yaitu sensitivitas terhadap perbedaan karakteristik dan pola lingkungan alam. Aktivitas yang terkait dengan kecerdasan naturalis adalah menandai contoh spesies tanaman atau binatang, memperhatikan hubungan antar spesies, dan proses-proses alamiah di dalam lingkungan. Selanjutnya, bodily kinesthetic intelligence atau kecerdasan tubuh. Gerak tubuh yaitu keseimbangan tubuh yang baik, koordinasi tubuh yang baik ketika menari atau senam. Selanjutnya, interpersonal intelligence atau kecerdasan interpersonal, yaitu kemampuan untuk membedakan perasaan dan pikiran orang lain melalui petunjuk nonverbal, merasakan perasaan orang lain, dan menangkap pesan yang terselip atau implisit dari pernyataan eksplisit orang lain. Selanjutnya ada mathematical intelligence atau kecerdasan logika matematis, yaitu keterampilan berpikir logis, memberikan alasan, menggunakan matematika, memecahkan soal matematika dengan gampang dan akurat, dan mengembangkan serta menguji hipotesis. Yang terakhir, existential intelligence atau kecerdasan eksistensial atau sensitivitas seseorang terhadap pernyataan mendasar mengenai siapa dan apa tujuan hidupnya di dunia. Aktivitas yang terkait dengan kecerdasan eksistensial adalah merenungkan Sang Pencipta dan semua ciptaannya. Yang ketiga, bakat. Potensi yang dimaksud meliputi potensi yang bersifat umum dan potensi yang bersifat khusus. Potensi umum mengacu pada kecerdasan, sementara itu potensi khusus merujuk pada keberbakatan. Para ahli menganggap keberbakatan meliputi intelektualitas yang melebihi rata-rata. Kualitas siswa yang berbakat dalam bidang akademik adalah mereka menunjukkan salah satu atau beberapa kondisi berikut. Yang pertama, siswa berbakat cepat memahami sesuatu dan mandiri dibanding teman sebayanya. Kedua, mereka memiliki kosakata yang sangat pesat perkembangannya, juga lebih cepat membaca dan menulis. Ketiga, mereka sangat termotivasi, khususnya dalam tugas-tugas yang menantang dan sulit. Keempat, mereka menetapkan standar prestasi yang lebih tinggi dari umumnya siswa. Yang keempat, perbedaan gender. Perbedaan gender perlu dipahami oleh guru agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Murid laki-laki memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid perempuan. Misalnya, cara berpikir murid laki-laki berbeda dengan murid perempuan. Namun, tidak menutup kemungkinan karakteristik gender dapat dipertukarkan. Perbedaan mereka tampak dari kekuatan fisik, perkembangan psikoseksual, minat belajar pada bidang berlainan, ketekunan, ketelitian, kecenderungan metode pembelajaran yang lebih sesuai untuk masing-masing jenis kelamin, dan seterusnya. Ada kemungkinan murid perempuan sangat berminat dalam bidang olahraga, sedangkan murid laki-laki sangat menyukai pelajaran tata boga.
Seorang guru perlu mengenali keunggulan siswa tanpa harus melakukan stereotip gender. Teman-teman, pokok pembahasan kita telah usai sampai di sini. Akhir kata kami ucapkan sampai jumpa dan terima kasih.